Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmawati. Hari ini kita akan belajar ekonomi. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan jasa. Ya, ini adalah tim ya, yang di Smart School ada 5 orang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menyusun laporan laba rugi. Yang kedua, mampu menyusun laporan perubahan modal. Yang ketiga, mampu untuk menyusun laporan neraca. Oke, semangat, cerdas, sukses, berkarakter. Baik, dengan memahami laporan keuangan, kita dapat mengetahui keuntungan dan bertambahnya kekayaan perusahaan. Nah, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan yang menginformasikan tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan selama satu periode. Nah, jenis-jenis laporan keuangan ada 3. Dalam hal ini yang akan kita bahas ya. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Dan yang ketiga, neraca. Sebenarnya ada lagi laporan arus kas, tapi pada kesempatan ini kita belum bahas ya. Oke. Mari kita mulai mengamati teknis penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Ada pendapatan dan ada beban-beban. Kemudian, laporan perubahan modal. Ada modal awal, laba atau rugi, prepay, dan ada modal akhir. Untuk di neraca ada 3, yaitu harta, utang, dan modal. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan posisi pendapatan dan beban dari suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Nah, kita lihat ya. Ini adalah sebagian dari kertas kerja. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai kertas kerja. Nah, ini adalah kertas kerja sebagian yang isinya adalah laba rugi. Di kertas kerja ada pendapatan jasa yang dikredit sebesar 12 juta. Ini dalam ribuan rupiah ya. Kemudian pendapatan bunga ada 500.000 rupiah. Dikredit juga. Kemudian beban gaji di debit sebesar 3 juta rupiah. Kemudian beban perlengkapan kantor ada sebesar 400.000 rupiah. Sehingga kita lihat bahwa jumlahnya untuk di debit ada 3.400.000, kemudian di kredit ada 12.500.000 rupiah. Sehingga kita tahu bahwa ternyata laba yaitu sebesar
Rp9.100.000. Maka total debit dan kredit sama, yaitu Rp12.500.000. Sekarang kita masuk di laporan laba rugi. Bagaimana memasukkannya dari kertas kerja ke laporan laba rugi? Ya, ingat bahwa sebelum kita membuat laporan laba rugi, kita buat kopnya dulu. Jadi kopnya ini Natura Klinik Sehat. Itu adalah nama perusahaan. Judulnya laporan laba rugi, kemudian periode 31 Desember 2020. Yang pertama kita masukkan dulu pendapatan. Pendapatan dari kertas kerja sebesar Rp12 juta. Kemudian pendapatan bunga sebesar Rp500.000. Ya. Jadi ada pendapatan jasa, ada pendapatan bunga. Rp12 juta ditambah dengan Rp500.000. Nah, sehingga totalnya menjadi pendapatan menjadi Rp12.500.000. Selanjutnya ada beban operasional, yaitu ada beban gaji sebesar Rp3 juta. Ya. Kemudian beban perlengkapan kantor ada sebesar Rp400.000. Sehingga total beban Rp3 juta ditambah Rp400.000 berarti Rp3.400.000. Sehingga total pendapatan Rp12.500.000 dikurangi Rp3.400.000, maka hasilnya adalah laba sebesar Rp9.100.000. Nah, selanjutnya laporan perubahan modal. Nah, apa yang dimaksud dengan laporan perubahan modal? Yaitu laporan yang menyajikan modal perusahaan beserta perubahannya dalam satu periode akuntansi. Ya, kita lihat contohnya. Ya, ini ada kopnya. Nama perusahaannya Natura Klinik Sehat. Laporan perubahan modal untuk periode 31 Desember 2020. Yang pertama, ada modal awal, yaitu tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp25 juta. Kemudian laba bersih tadi ada Rp9.100.000. Prepay-nya ada Rp1.250.000. Ini kita kurang ya, jadi laba bersih dikurangi prepay, menghasilkan penambahan modal ya sebesar Rp7.850.000. Kemudian untuk modal akhir itu kita peroleh dari modal awal ditambah dengan penambahan modal. Jadi modal awalnya Rp25 juta ditambah dengan penambahan modal tadi sebesar Rp7.850.000. Hasilnya modal akhir menjadi Rp32.850.000. Nah, selanjutnya neraca. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan pada satu periode akuntansi. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini kertas kerjanya. Ya, ada kas di debit sebesar Rp25.400.000. Perlengkapan ada Rp450.000. Piutang itu ada sebesar Rp3 juta. Kemudian peralatan kantor ada Rp10 juta. Itu di debit. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor ada di kredit sebesar Rp1 juta. Utang di kredit sebesar Rp5 juta. Kemudian terakhir modal dan prepay. Modal di kredit sebesar Rp25 juta. Prepay di debit sebesar Rp1.250.000. Nah, bagaimana memasukkan dalam neraca? Ya, kita tulis dulu nama perusahaannya, yaitu Natura Klinik Sehat. Neraca, kemudian periode 31 Desember 2020. Kita masukkan di neraca. Ya, ini aset harta ya, kemudian kewajiban dan modal. Aset dalam hal ini ada kas. Jadi kas kita masukkan sebesar
Rp25.400.000. Ya. Kemudian perlengkapan. Perlengkapan juga masuk sebesar Rp450.000. Kemudian piutang. Piutang sebesar Rp3 juta. Itu juga kita masukkan. Ya. Selanjutnya peralatan. Peralatan kantor sebesar 3 juta. 10 juta ya. Oke. 10 juta rupiah. Jadi peralatan kantor 10 juta rupiah. Kemudian akumulasinya kita kurang. Akumulasi penyusutan peralatan kantor. Itu sebesar 1 juta rupiah. Jadi peralatan kantor 10 juta rupiah dikurangi akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 1 juta rupiah. Hasilnya adalah 9 juta rupiah. Jadi total aset atau harta adalah sebesar Rp37.850.000. Ini dalam ribuan rupiah. Oke. Selanjutnya, kewajiban utang. Utang sebesar 5 juta rupiah. Ya. Kemudian modal. Yang kita ambil di sini adalah modal akhir. Ini sebesar Rp32.850.000. Sehingga jumlahnya utang dan modal adalah sama dengan jumlah harta tadi, yaitu sebesar Rp37.850.000. Ya, selanjutnya kita lihat contoh lain. Ya, ini. Ya, sama nama perusahaannya. Tapi pendapatannya di sini ada 6 juta. Ya. Jadi Natura Klinik untuk laporan laba ruginya pendapatannya sebesar 6 juta rupiah. Kemudian beban sewa ada 2 juta. Beban perlengkapan Rp750.000. Kemudian beban penyusutan peralatan sebesar Rp1.250.000. Nah, pendapatan dikurangi dengan total beban, jadi 6 juta, dikurangi 4 juta rupiah, maka dia laba. Laba bersihnya berarti Rp2.000.000. Oke, selanjutnya laporan perubahan modal. Ini modal awalnya 5 juta, laba bersihnya dikurangi prepay, itu menjadi 1 juta penambahan modalnya. Maka ada penambahan modal berarti ditambah. Modal awal ditambah penambahan modal 5 juta rupiah menjadi ditambah 1 juta rupiah, hasilnya modal akhir menjadi 6 juta rupiah. Jumlah laba bersih itu diperoleh dari perhitungan laba rugi. Ya, nanti kita lihat sebentar hubungannya. Selanjutnya neraca. Neraca ada aktiva, ada pasiva. Ya. Aktiva atau harta, pasiva dalam hal ini adalah kewajiban dan modal. Ada kas Rp1.500.000, perlengkapan Rp250.000, kemudian peralatan Rp6 juta. Total aktiva menjadi Rp8 juta. Kemudian di pasiva ada utang usaha Rp2 juta. Modalnya 6 juta. Berarti total pasiva atau kewajiban dan modal adalah Rp8 juta. Nah, jumlah modal diperoleh dari perhitungan laporan perubahan modal. Nah, kita lihat sekarang hubungan antara laporan keuangan. Yang pertama, hubungan antara laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal. Kita lihat. Ya, perhatikan arah panahnya. Laba bersih Rp2 juta. Nah, itu dimasukkan juga di laporan perubahan modal sebesar Rp2 juta. Ya. Nah, selanjutnya hubungan antara atau keterkaitan antara laporan perubahan modal dengan neraca. Ya, perhatikan arah panahnya. Jadi ini modal akhir 6 juta, itulah yang dimasukkan di neraca. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, jadi kami sangat berharap sebenarnya ada masukan-masukan dari sekolah-sekolah yang biasa live supaya kita bisa menyesuaikan materi kita.
apa yang kami tampilkan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan yang terbaik. Meskipun kami masih banyak kekurangan, sehingga kita masih butuh banyak belajar. Mudah-mudahan ke depannya bisa menampilkan yang terbaik. Kalau misalnya ada salah-salah, mohon dimaafkan dan insya Allah kami akan terus memperbaiki diri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Kasmawati dalam hal ini membawakan materi ekonomi untuk laporan keuangan perusahaan jasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.